Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Slamet Maulana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi umum dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Latifah dari kelompok 10 dan teman-teman saya yang lainnya yang bernama Zahra Nazwa Sarah Husin, Wafida Nur Azizah, dan Ahmad Basit. Pada video ini, izinkan kami untuk memberikan penjelasan mengenai materi dari kesulitan dalam belajar. Pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Menurut seorang ahli pendidikan, Dimyanti Mahmud, mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya dengan hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagosis saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil pembelajaran yang kurang optimal. Menurut Mulyadi, kesulitan belajar mempunyai pengertian yang luas meliputi 1. Learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. 2. Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar adalah menunjukkan bahwa gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Yang keempat, underachiever adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, akan tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Dan yang terakhir, slow learner adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya, sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Uraian-uraian di atas tadi menunjukkan bahwa kesulitan belajar mempunyai pengertian yang luas daripada pengertian-pengertian learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, dan slow learner. Mereka yang tergolong seperti di atas akan mengalami kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu B. Faktor penyebab kesulitan belajar. Pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan anak murid atau anak didik itu menjadi sulit belajar. Kita harus memasuki fenomena kesulitan belajar itu apa. Fenomena kesulitan belajar merupakan salah satu yang menjadi dampak terhadap prestasi belajar peserta didik menjadi rendah, baik yang datang dari diri sendiri maupun lingkungan terdekat. Peserta didik, penyebab kesulitan belajar yang dialami peserta didik dapat dipengaruhi oleh motivasi belajar peserta didik yang rendah. Faktor utama yang dipengaruhi kesulitan belajar pada anak berasal dari dalam diri anak sendiri. Jadi kesulitan belajar itu bisa berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan terdekat. Jadi dengan siapa dia berteman dan bisa juga berasal dari diri sendiri. Banyak ahli yang mengemukakan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dengan sudut pandang mereka masing-masing. Menurut Syah, faktor-faktor kesulitan belajar peserta didik meliputi gangguan atau ketidakmampuan psiko atau fisik peserta didik, yaitu yang pertama yang bersifat kognitif atau ranah cipta, yaitu antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi peserta didik. Yang kedua yang bersifat efektif atau ranah rasa
yang yaitu meliputi labilnya emosi, minat, dan sikap peserta didik. Yang ketiga, yang bersifat psikomotorik atau ranah karsa, yaitu meliputi terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran mata dan telinga. Menurut Syah, faktor ekstera peserta didik meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik. Faktor ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, lingkungan sekolah. Contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk, seperti dekat pasar, kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Yang kedua, lingkungan keluarga. Contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang ketiga, berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dalam diri peserta didik dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab kesulitan belajar dalam diri peserta didik sangat dipengaruhi oleh: pertama, rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung. Kedua, kurangnya kesadaran dan rendahnya sikap peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung. Ketiga, terganggunya alat-alat indera penglihatan yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar dari luar anak didik dipengaruhi oleh: pertama, lingkungan sekolah, artinya kesulitan belajar dipengaruhi oleh kenyamanan dan ketenangan peserta didik ketika belajar di sekolah. Kedua, lingkungan keluarga, artinya apabila terdapat ketidakharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Ketiga, lingkungan masyarakat, artinya lingkungan anak didik yang mayoritas tidak memperhatikan pendidikan dan akan menyulitkan peserta didik untuk mencari teman belajarnya. Selanjutnya C. Indikator kesulitan belajar. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar secara wajar karena adanya suatu gangguan dan hambatan yang dialami sehingga tidak dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut Zainal Arifin, beberapa indikator untuk menentukan kesulitan belajar peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik tidak dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Yang ketiga, peserta didik tidak dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik seperti kurang sopan, membandel, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Demikian materi kami tentang kesulitan dalam proses belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.